Oke, halo semuanya, selamat datang di pembahasan ilmu ekonomi dari bab pendahuluan. Nah, di bab ini kita akan membahas mengenai definisi dari ilmu ekonomi, permasalahan ilmu ekonomi, dan juga konsep-konsep ilmu ekonomi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja. Yang pertama adalah pengertian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu sebenarnya tidak serta-merta belajar mengenai uang saja, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman belajar mengenai uang dan juga mengatakan bahwa, oh ilmu ekonomi cuma ini aja gitu, memang salah besar gitu. Bahwa ilmu ekonomi itu pada dasarnya mempelajari tentang bagaimana manusia membuat pilihan gitu. Kita di dunia ini tuh memiliki kebutuhan yang terbatas. Namun, alat pemuas kebutuhannya itu terbatas gitu. Contohnya kayak misalnya uang gitu. Kita perlu makan, kita perlu baju, kita perlu rumah, tapi kan kita nggak punya uang yang nggak terbatas gitu. Kita terbatas oleh uang gitu. Gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan yang banyak sekali itu, tapi uang kita terbatas gitu. Iya benar memang ujung-ujungnya kembali ke uang gitu. Itu adalah contoh paling konkret. Tapi apakah hanya terbatas pada uang gitu? Nyatanya waktu juga bisa. Kita cuma punya 24 jam per hari. Per hari. Kita bisa makan, katakanlah. Kita bisa main, kita bisa belajar gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa alokasiin waktu ini dengan benar? Itulah yang akan kita bahas dalam ilmu ekonomi gitu. Jadi kita punya sumber daya terbatas 24 jam aja, tapi kita punya banyak sekali kegiatan yang kita mau lakukan gitu. Jadi inilah esensi dari pembahasan ilmu ekonomi gitu. Jadi bisa diaplikasikan dalam bidang sehari-hari gitu. Nah, sebenarnya setelah secara formal dalam ilmu ekonomi ada dua masalah ekonomi gitu. Secara klasik atau secara modern gitu. Secara klasik ada namanya produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi itu adalah hal yang terkait dengan bagaimana caranya kita memproduksi barang. Produksi barang. Konsumsi, gimana cara kita bisa menggunakan satu barang. Distribusi itu adalah hal yang terkait dengan memindahkan barang. Nah, aku yakin teman-teman sudah tahu hal ini karena dipelajari di kelas-kelas sebelumnya kan. Nah, kemudian adalah kita akan bahas mengenai masalah ekonomi modern. Jadi yang tadi itu, yang tiga hal itu adalah ekonomi klasik gitu. Kalau dari ekonomi modern, ada tiga pertanyaan yang macam akan dijawab dari ilmu ekonomi. Ada barang apa yang diproduksi atau what, kemudian bagaimana cara kita produksi atau how, dan juga untuk siapa barang tersebut diproduksi. What itu berkaitan dengan jenis barang dan juga berapa banyak barang itu sendiri. Kalau misalnya how itu berkaitan dengan teknologi. Contohnya kayak misalnya mesin apa yang mau dipakai, kemudian bagaimana merencanakan pabriknya dan semacamnya itu masuk dalam pertanyaan how gitu. Kalau home itu mengenai segmentasi pasar gitu kayak segmentasi segmentasi pasar gitu. Jadi ini gimana cara kita bisa menargetkan satu barang untuk seseorang gitu. Misalnya kayak kita memproduksi kursi roda gitu. Kan tuh orang-orang disabilitas. Nah, itu semacam menjawab pertanyaan dari forum ini gitu. Nah, kemudian ada juga perbedaan cukup menarik gitu, guys. Itu adalah mikroekonomi versus makroekonomi gitu. Nah, kalau mikroekonomi itu membahas hal yang sifatnya mikro atau kecil gitu. Ini kata kuncinya ini, mikro mikro dan makro. Ekonomi itu kecil gitu. Ya, simpelnya adalah individu dengan individu lain. Contohnya kayak salah ketika teman-teman ke pasar gitu kan. Ke pasar bertemu dengan satu penjual. Jadi satu satu pembeli, pembeli satu penjual gitu. Nah, bertemu di pasar gitu. Ini disebut dengan ini masuk dalam pembahasan dalam ilmu ekonomi mikro gitu. Ya, kurang lebih seperti ini ada interaksi pasar barang, kemudian tingkah laku pembeli penjual, dan juga interaksi pasar produksi. Gitu. Nah, kemudian siapa yang mempopulerkan mikroekonomi itu adalah Adam Smith gitu dalam bukunya The Wealth of Nations tahun 776. Kemudian ada yang lebih luas lagi dari mikroekonomi, yaitu dalam makroekonomi. Nah, makroekonomi itu membahas keseluruhan kegiatan ekonomian, kayak misalnya kayak pendapatan nasional, pengangguran dan juga inflasi dan juga ekonomi internasional gitu. Jadi pasar-pasar ini tuh jadi kayak pasar, terus ada pasar lain, lain, juga pasar lain.
dia jadi satu gitu. Jadi satu perekonomian, atau bisa dikatakan satu negara gitu kan. Nah, disinilah kita membahas makroekonomi gitu. Jadi lebih luas daripada mikroekonomi. Untuk buku rujukannya itu adalah bukunya Keynes atau berjudul The General Theory of Employment, Trust and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Nah, selanjutnya adalah konsep ekonomi penting yang cukup penting ini guys. Itu adalah mengenai motif ekonomi, prinsip ekonomi, tindakan ekonomi. Ini sering salah dan juga kadang-kadang membingungkan. Tapi bisa dikatakan bahwa motif ekonomi itu adalah semacam motivasi atau alasan. Atau motivasi. Motivasi. Oke, kita ambil kasus aja biar gampang ya. Contohnya kayak kasus kasus aku lapar gitu kan. Aku lapar. Lapar. Nah, ketika lapar, rasa ingin untuk mengenyangkan diri itu masuk dalam motif ekonomi gitu. Kayak dalam situ adalah ingin kenyang katakanlah. Ingin kenyang. Nah, tindakannya kan pastinya tentunya kita akan beli makan kan. Beli makan. Nah, tapi agar tindakan ini dia itu rasional dan juga efektif, kita memerlukan namanya prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi semacam guide-nya atau semacam panduannya agar gimana caranya tindakan ekonomi kita itu nggak salah kaprah gitu. Ada dua eh, tindakan ekonomi, ya, prinsip ekonomi gitu yang penting gitu. Yang pertama adalah menghasilkan output atau kepuasan, jadi kepuasan maksimum tapi sumbernya tertentu, atau outputnya itu tertentu atau kepuasan tertentu dengan sumber daya minimum. Nah, kalau memang bingung, jadi gini, untuk yang atas ini kan, contohnya ini kayak misalnya kayak kalian pingin kenyang gitu, pingin kenyang, kenyang. Jadi kalian punya target outputnya atau kepuasannya gitu. Konsekuensinya adalah kalian perlu duit yang banyak gitu, atau katakanlah duitnya nggak bisa kalian atur gitu. Naik-naik sendiri gitu, mahal gitu beli makan gitu. Duitnya ngikut-ngikut gitu. Jadi targetin kenyang, duitnya ngikut atau duitnya itu bakal ngikut aja gitu. Kita nggak ngeset berapa uang yang mau kita keluarkan, tapi kita pengen kenyang gitu. Nah, kalau kasus ini itu kayak kasus kita mau melakukan frugal living atau kayak misalnya hemat-hemat gitu. Jadi kita ngeset duit seminim mungkin, seminim mungkin. Konsekuensinya adalah kita nggak terlalu kenyang, nggak kenyang gitu. Jadi yang atas ini dia itu semacam ngeset kenyangnya atau target kepuasannya, yang bawah ini ngeset atau semacam mengatur tentang bagaimana cara kita bisa nurunin duit kita gitu, penggunaan duit kita. Jadi seperti itu untuk perbedaannya. Nah, secara formal juga didefinisikan bahwa motif ekonomi itu ada kayak mencapai keuntungan, mencapai penghargaan, penguasaan, dan sosial gitu. Nah, saya ada konsep lagi namanya biaya peluang atau opportunity cost. Jadi dalam ilmu ekonomi itu ketika kita melihat suatu biaya dari apa tindakan kita itu tidak hanya membahas mengenai berapa rupiah yang kita keluarkan gitu. Tapi waktu, kesempatan lain itu juga masuk dalam biaya gitu. Oke, jadi biaya peluang itu adalah sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang lain dapat diproduksi atau digunakan. Atau kesempatan yang lain yang harus dikorbankan untuk memperoleh kesempatan yang lain gitu. Nah, contohnya gini, misalnya kayak teman-teman baru lulus SMA, eh, lulus SMA ya, nah, ya kan, mau kerja dengan upah 4 juta gitu lah, atau kuliah. Nah, walaupun kuliahnya gratis, katakanlah kuliah gratis ya, walaupun kuliahnya gratis, kalau teman-teman ngambil kuliah dan nggak kerja, maka dalam ilmu ekonomi 4 juta yang hilang ini masuk biaya atau kesempatan yang hilang. Kesempatan yang hilang. Jadi 4 juta ini masuk biaya.
yang disebut dengan biaya peluang atau biaya implisit gitu. Ada juga kasus lain, itu adalah misalnya gini, eh, lulus SMA tadi sama ya, lulus SMA kerja kerja di PTA, katakanlah PTA 4 juta gajinya, kerja di PTB 5 juta, kemudian kerja di PTX itu 8 juta katakanlah. Kalau teman-teman milih katakanlah, eh, misalnya abis SMA mau kerja di PTB aja deh, misalnya kayak PTB aja ya, di PT yang B gitu, otomatis teman-teman bakal kehilangan kesempatan untuk kerja di dua tempat ini gitu, ya kan, bener gak? Nah kemudian, lalu berapa sih biaya peluangnya? Kita ambil yang paling besar gitu, yaitu adalah yang paling besar 8 juta gitu. Jadi kalau misalnya ada 3 pilihan dan kemudian hanya dipilih satu, maka biaya peluangnya adalah alternatif lain yang paling gede nilainya gitu, bukan dijumlahkan gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah biaya akuntansi atau biaya eksplisit. Ini seperti biasa, biaya bahan baku, misalnya kayak misalnya teman-teman berangkat berangkat sekolah pakai mobil dan habis bensin 5.000, itu masuk biaya eksplisit gitu. Kalau biaya total itu adalah biaya keduanya atau implisit campur eksplisit gitu. Nah next ada konsep biaya peluang lain namanya laba ekonomi dan laba akuntansi. Nah kalau ini tuh sebenarnya kurang lebih sama ya dengan yang tadi, ya kan. Kalau laba ekonomi itu lebih ke semuanya dihitung, dari biaya peluang dan juga biaya akuntansi, jadi dihitung semua gitu. Kalau laba akuntansi itu hanya ngambil biaya implisitnya aja gitu ya, seperti biasa lah. Kalau misalnya teman menghitung profit dari penjualan kan cuman berapa yang kita dapatkan versus berapa yang kita belanjakan gitu. Kalau laba ekonomi itu dijumlahkan biaya peluang dan juga biaya akuntansinya gitu. Jadi atau dalam kata lain nih, biaya eksplisit plus implisit gitu. Gitu sih untuk konsep biaya peluang. Nah, selanjutnya adalah ketika kita bahas ilmu ekonomi, tentunya kita nggak boleh lupa sama namanya metode ekonomi. Ada 3 metode yang dipakai dalam uh, sejarah gitu ya, maksudnya sejarah pengembangan ilmu ekonomi. Ada metode induksi, deduksi, dan juga sintesa. Kalau induksi itu kita mulai dari fakta dulu, jadi berangkat dari fakta, diteorikan. Kalau deduksi itu kita dari teori dulu, terus kemudian coba diaplikasikan. Kalau ini gabungan. Nah, saat ini kita banyak menggunakan metode yang induksi. Kenapa? Karena kita berangkat dari fakta, otomatis kan lebih banyak peluang untuk melakukan riset. Benar nggak? Ya kan? Kalau misalnya, wah, katakanlah ada fakta ekonomi baru, misalnya kayak misalnya ada krisis ekonomi. Nah, berangkat dari krisis ekonomi itu kita ambil kesimpulan gitu. Itu disebut dengan metode induksi gitu. Jadi dari fakta dulu, dipelajari dan juga diteorikan gitu, atau dibuat kesimpulan ekonominya gitu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai model ekonomi. Jadi model ekonomi itu semacam persamaan, bisa 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 bentuk rumus maupun visualisasi yang dia tuh semacam mewakili gimana hubungan antar variabel ekonomi. Jadi kan dalam ekonomi itu kita sering mempelajari mengenai gimana caranya, semacam hubungan antara satu aksi dan aksi yang lain. Contohnya kayak misalnya variabel harga, gimana hubungan dari kenaikan harga terhadap jumlah barang yang diminta gitu. Nah disitulah adanya model ekonomi gitu. Tapi dalam pembahasan mengenai ekonomi dalam konteks katakanlah OSN, ada 2 model ekonomi yang sering dipakai, yaitu adalah siklus lingkaran kita ekonomi atau uh, circular flow diagram. Nah, di sini tuh mempelajari semacam aliran barang dan jasa dan juga uang gitu dalam perekonomian. Contohnya kita berangkat dari RTK. Jadi RTK itu adalah
rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen. Ya RTK tuh seperti kita biasa lah, apa kayak apa masyarakat biasa gitu, yang mengkonsumsi gitu. Nah contohnya, nah terus kemudian pasar output itu apa? Pasar output adalah pasar yang isinya adalah barang jadi gitu, atau jasa yang jadi. Kalau pasar input itu adalah pasar faktor produksi. Kalau RTP itu adalah rumah tangga produsen atau produksi, sama aja lah. Produksi. Nah jadi misalnya kita ambil satu alur ya, pasar output gitu. RTK beli barang ke pasar output, katakanlah beli barang A gitu. Maka kan mereka akan ke pasar output beli barang pakai uang kan. Jadi ini ada aliran uang. Jadi ini ke sini tuh aliran uang, dan ke sini juga aliran uang. Jadi uangnya dikasihin ke produsen gitu. Uang. Produsen ngasih balas jasa atau semacam balas dari uang itu, atau semacam aksi dari uang itu, ngirimin barang atau jasanya ke pasar output, kemudian pergi ke konsumen gitu untuk dikonsumsi. Jadi yang atas itu aliran barang dan jasa gitu. Nah, terus kemudian yang bawah, pasar input itu faktor produksi. Jadi faktor produksi itu ada beberapa ya. Faktor produksi ada tanah atau alam. Ada juga apa namanya? Tenaga kerja, kerja, modal, dan juga wirausaha. Nah, di pasar input ini transaksi seperti itu terjadi gitu. Nah, siapa supplier dari apa namanya? Tenaga kerja, tanah, dan juga modal? Yaitu adalah konsumen gitu kan. Konsumen dia punya tenaga kerja, apa konsumen dia punya tenaga, konsumen dia punya uang, konsumen dia punya tanah gitu. Dan itu bakal disewakan atau bakal semacam dijual kepada produsen gitu melalui pasar input gitu. Nah, produsen bakal ngasih balas jasa berupa sewa, upah, bunga, dan juga laba. Kalau misalnya apa nih, nyewain tanah bakal dapat sewa. Kalau misalnya ngasih tenaga kerja, ngasih tenaga gitu, dapat upah kan. Kalau misalnya ngasih modal, dapat bunga. Kalau misalnya berani jadi wirausaha, dapat laba gitu. Nah itu bakal melalui jalur yang ini gitu. Nah pemerintah di sini tuh sebagai regulator, dia tuh bakal antara ngasih uang atau narik uang gitu. Kalau pemerintah itu ngasih uang ke RTK atau ke RTP dalam bentuk subsidi. Kalau misalnya RTK itu ditarik uang atau misalnya ada kewajiban yang wajib bayar ke pemerintah, maka dalam bentuk pajak gitu. Sama bagi RTP dan RTK gitu. Nah, ada juga model lain, namanya adalah uh, sorry, model kurva batas kemungkinan produksi. Jadi dalam perekonomian ini, jadi ini semacam model yang mengilustrasikan mengenai biaya peluang tadi ya. Jadi kan kita dalam perekonomian tuh memiliki sumber daya terbatas gitu. Ini asumsi perekonomian tuh nggak melakukan perdagangan dengan luar negeri ya. Jadi kan dia bisa antara dia produksi apa namanya, senjata, atau produksi butter gitu kan. Atau butter tuh mentega ya kan. Nah kalau misalnya katakanlah suatu perekonomian tuh tidak memproduksi butter, apa ya kan, butternya itu katakanlah nol, jadi butternya nol di sini ya kan, di sini ya kan, maka dia bisa maksimum memproduksi senjata gitu. Kalau katakanlah nyata mereka nggak mau produksi senjata gitu, dan dia di sini ya kan, maka butternya bakal maksimum di sini ya. Kalau misalnya mau diilustrasikan seperti ini ya, kita coba gambar kurva lain ya. Saya kayak produksi barang A gitu kan, A, barang B seperti ini ya kan. Kalau misalnya seluruh sumber daya dalam perekonomian diproduksi untuk barang A, otomatis barang B nggak bisa diproduksi kan. Katakanlah maksimal 50 ya kan. Kalau misalnya perekonomian itu nggak produksi barang A, tapi barang B semuanya, maka bisa produksi 10 barang B gitu katakanlah. Nah, garis-garis ini
itu disebut dengan batas kemungkinan produksi atau production possibility frontier atau production possibility frontier. Jadi seperti itu. Ada dua kayak semacam membatasi gitu loh. Nah, kalau misalnya memproduksi dua-duanya, katakanlah di sini. Ketika dia memproduksi dua-duanya, maka dia harus mengurangi barang B dan juga mengurangi barang A gitu. Sini kan. Set gitu. Katakanlah cuma bisa barang 6 barang B dan juga 40 barang A gitu. Ya kan. Jadi kalau misalnya memproduksi di 6 barang B, maka dia memproduksi barang A-nya sebesar 50 gitu. Kalau misalnya memproduksi barang A 50, maka barang B nggak bisa produksi sama sekali gitu. Kalau lebih seperti itu untuk PPF ya, atau Production Possibility Frontier, ya kan. Bisa juga kalau misalnya kita ambil kesimpulan lain, misalnya kayak, oh kita memproduksi lebih banyak barang B gitu. Oke kita naikin jadi 9, 8 gitu lah. Kita produksi 8 barang B. Maka otomatis kita harus mengurangi produksi barang A kita gitu. Jadi katakanlah 30 gitu. Nah, titik-titik ini, ya kan. Titik-titik, sorry, aku. Titik-titik ini itu disebut dengan titik Pareto efisien. Pareto efisien. Pareto efisien itu adalah suatu kondisi, ya kan? Kondisi di mana kita nggak bisa menambah barang lain tanpa mengurangi barang lain gitu. Kita nggak bisa menambah produksi barang A tanpa mengurangi produksi barang B. Begitu. Nah, disinilah kita kembali lagi kepada konsep tadi itu, biaya peluang dan juga hal-hal yang harus dikorbankan gitu. Karena dalam ekonomi alokasi gitu. Lebih seperti itu. Kemudian juga titik-titik dalam sini gitu. Dalam titik ini. Kan? Cuma produksi 4 dan juga 10 gitu. Ketika ada satu perekonomian produksi dalam kurva PPF ini atau di dalamnya bukan di garisnya, disebut dengan Pareto inefisien. Pareto inefisien. Di sini produsen itu bisa terus macam negara itu bisa memproduksi lebih banyak tanpa mengurangi produksi barang lain. Katakanlah dia pindah ke sini, barang barang B naik jadi 8, ya kan? Dan barang A-nya juga naik jadi 30 gitu, ya kan? Jadi dia bisa menambah tanpa mengurangi produksi barang lain. Itu adalah konsep dari production possibility frontier atau kurva batas kemungkinan produksi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis barang dan kebutuhan. Nah, menurut pembagian pertama adalah jenis kebutuhan itu berdasarkan intensitasnya atau seberapa penting barang tersebut bagi manusia gitu. Ada yang primer, sekunder, dan tersier. Tapi perlu diingat bahwa seberapa penting satu barang itu lebih bergantung pada siapa yang melihat gitu, ya kan? Contohnya kayak primer, ya kan? Primer ada sandang, pangan, papan, itu penting dan wajib dipenuhi. Kalau sekunder ada alat komunikasi, kalau tersier ada yang mobil mewah dan masa mahal. Jadi dia nggak penting dan juga nggak wajib dipenuhi. Tapi ada satu kasus gitu, misalnya alat tulis gitu. Alat tulis bagi ibu rumah tangga yang nggak terlalu penting gitu. Tapi bagi pelajar itu primer atau wajib untuk ada gitu, wajib dipenuhi gitu, dan juga sangat penting. Jadi itu mengilustrasikan bahwa jenis kebutuhan menurut intensitasnya atau kepentingannya itu tergantung siapa yang melihatnya gitu. Ada lagi pembagian yang kedua menurut sifatnya. Ada yang jasmani dan juga rohani. Kalau jasmani itu berhubungan dengan fisik manusia, kalau rohani itu dengan kejiwaan. Ada juga menurut waktu penggunaannya. Contohnya kayak misalnya yang sekarang dan juga masa yang akan datang. Kalau sekarang tuh ya kita butuh makan, kita butuh bernafas dan semacamnya. Kalau yang akan datang tuh contohnya kayak misalnya kita perlu payung ketika musim hujan gitu. Terus kemudian juga ada juga namanya kebutuhan menurut subjek dan juga penggunaannya. Contoh kayak misalnya perseorangan ya kayak hantu pribadi,
telepon genggam pribadi gitu. Kalau masyarakat itu ada yang telepon umum gitu. Nah, kemudian ada jenis barang. Ada barang ekonomi dan juga barang bebas. Kalau barang ekonomi, menurut sifatnya ya, dia itu untuk memperolehnya perlu pengorbanan. Pengorbanan, ya kan? Kalau barang bebas kan dia udah tersedia aja gitu. Kayak contohnya kayak misalnya udara gitu. Itu barang bebas gitu. Dia nggak perlu pengorbanan apapun untuk mendapatkannya. Ya tinggal dihirup aja gitu, ya kan? Nah, contohnya kayak misalnya ini adalah udara, ya kan? Adalah air, ya kan? Air hujan, ya kan? Nah, selain adalah barang multifungsinya. Kalau konsumsi, ya untuk dipakai, dipakai gitu, dihabiskan, atau dihabiskan. Kalau produksi itu untuk memproduksi barang lain, untuk produksi barang lain. Kalau wujudnya itu ada yang nyata, ya ini kayak misalnya barang-barang barang yang jadi gitu, barang jadi. Kalau abstrak ini dia lebih ke hal-hal yang terkait dengan dokumen-dokumen, contohnya kayak misalnya hak cipta gitu. Nah, cara penggunaannya adalah substitusi dan komplementer. Kalau substitusi dia sifatnya menggantikan. Kalau komplementer dia melengkapi. Kalau menggantikan contohnya kayak misalnya beberapa orang bisa menggantikan teh dengan kopi kan. Kalau misalnya melengkapi ini saja kayak misalnya kopi plus gula gitu. Kan dia nggak bisa lepas gitu. Nah, atau juga menurut pengerjaannya. Ya, yang mentah itu ya kayak misalnya bahan baku ya kan. Bahan baku ya kan. Kalau setengah jadi ya setengah jadi, bahan jadi ya udah jadi gitu. Kalau bahan baku contohnya kayak misalnya nih kapas ya kan. Ini jadi kain ya kan. Ini kain. Bahan jadi adalah baju. Jadi kalau lebih seperti itu untuk jenis barang. Kalau barang ekonomi ya tadi itu yang kita perlu pengorbanan, kita perlu membelinya, perlu beli kata lain. Gitu. Selanjutnya adalah prinsip lain dalam ilmu ekonomi. Karena kayak misalnya Occam Razor, itu adalah suatu pemahaman bahwa variabel-variabel yang nggak relevan itu harus dikeluarkan dari model. Gitu. Dan juga ada categoris paribus, variabel lain yang apa bisa dianggap tetap gitu. Tapi tenang aja untuk hal-hal ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai pendahuluan dari ilmu ekonomi. Semoga membantu.